Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali mengenai materi-materi alat berat. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi engine fuel system, yaitu cara membedakan antara engine common rail injection dengan HPCR. Karena untuk produk Komatsu sendiri ada dua engine yang digunakan. Yang pertama adalah engine CRI, yang kedua adalah engine HPCR. Saksikan videonya. Oke, langsung saja teman-teman semua, kita akan membahas apa sih perbedaan daripada engine common rail dengan engine HPCR. Jadi di dalam fuel system alat berat ada istilahnya common rail injection dan ada istilahnya high pressure common rail. Jadi khususnya untuk di eskavator Komatsu, ya, paling sering kita mendengar istilah-istilah yang seperti itu. Nah, harapannya teman-teman bisa mengetahui apa sih perbedaannya. Nah, kalau secara common rail injection-nya seperti CRA-nya ya atau CR-nya, ini kan HPCR. Common rail-nya itu sebenarnya sama, mulai dari pipa common rail-nya, kemudian ada flow damper-nya, kemudian ada limiternya dan ada common rail pressure sensornya, kemudian ada injektornya, sebenarnya itu sama, baik itu HPCR ataupun CRI. Yang membedakan itu adalah jenis pompa yang digunakan. Nah, pompa yang digunakan untuk common rail injection tentunya berbeda dengan pompa yang digunakan pada HPCR. Nah, salah satu contoh di layar monitor ini yang kami presentasikan adalah ini salah satu engine PC200-8 dengan menggunakan engine HPCR. Supply pumpnya bentuknya seperti ini, ya. Dimana di sini juga terdapat ada low pressure pump dan ada high pressure pump. Nah, selanjutnya ini adalah diagram untuk HPCR dan pompanya bentuknya sama seperti yang ada pada sudut kanan bawah ini. Nah, untuk secara diagram sistem hidroliknya atau sistem aliran fuel systemnya dimulai dari tangki bahan bakar atau fuel tank, ya, kemudian dipompa oleh yang namanya gear pump. Gear pump ini terletak pada bagian belakang daripada supply pump. Bentuknya kecil dan isinya merupakan pompa jenis rotor, ya. Ketika engine berputar, maka supply pump ini akan berputar dan juga bersamaan dengan berputarnya gear pump yang ada pada bagian belakang. Ini adalah supply pumpnya, yang di belakang sini yang nempel adalah gear pumpnya. Nah, saat gear pump ini berputar, maka solar yang dari fuel tank akan melewati yang namanya pre-fuel filter, di mana pre-fuel filter itu merupakan saringan awal solar dengan nilai resistansinya atau penyaringannya kurang lebih sekitar 10 mikron. Biasanya juga dilengkapi dengan water separator yang berfungsi untuk mendeteksi ada kandungan air di dalam fuel tersebut. Solar yang ditransfer oleh gear pump ini itu dibatasi tekanannya, ya. Dibatasi tekanannya agar supaya dia bisa mencapai kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 13 kg saja. Untuk apa? Untuk mengisi, ya, mengisi tentunya di fuel filter atau main filter, harapannya tidak terjadi kekosongan dan keterlambatan supply pada main filternya. Yang kedua, untuk memberikan supply kepada high pressure pumpnya atau supply pumpnya, jangan sampai terjadi kelambatan dalam menyuplai solar. Nah, itulah fungsinya tekanan rendah, pompa tekanan rendah.
Jadi kalau terjadi kerusakan pada fuel system di lapangan, taruhlah misalnya tidak bisa hidup atau tidak bisa running, maka yang paling pertama teman-teman harus cek dengan menggunakan pressure gauge, yaitu dengan mengukur low pressure yang ada pada fuel filter. Biasanya di atas fuel filter yang ada di engine itu ya, di situ bisa dilepas plugnya, kemudian dipasang pressure gauge, kemudian engine di crank, ya, di starter, kemudian dideteksi berapa tekanannya untuk low pressure. Berapa standarnya? Kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 13 kg. Nah, begitu caranya untuk melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan untuk low pressure pumpnya. Nah, setelah melewati yang namanya main filter, maka solar ini atau fuel akan masuk ke supply pump. Sebelum masuk ke supply pump, diatur terlebih dahulu oleh IMP valve, inlet metering valve, atau kalau misalnya di unit lain namanya SCP. SCP itu adalah suction valve mungkin ya, karena dia yang mengontrol aliran fuel yang akan masuk ke dalam supply pump. Besar kecilnya aliran fuel yang masuk nanti akan mempengaruhi terkait dengan berapa banyak yang disuplai. Ya. Terutama kalau di IMP valve-nya si Komatsu, kalau kabelnya dilepas maka pasti gasnya langsung tinggi. Nah, itu yang terjadi ketika misalnya kabel untuk IMP valve dilepas. Nah, kemudian fuel yang sudah masuk ke dalam supply pump yang besar ini, itu nanti akan disuplai dengan satu pipa supply dengan menggunakan pipa, dan nanti akan masuk ke dalam pipa common rail, dan selanjutnya nanti di dalam pipa common rail ini yang standby akan dibatasi tekanannya. Siapa yang membatasi? Ada dua. Yang pertama adalah pressure common rail sensor yang nanti akan memberikan inputan terhadap ECM. Jika tekanannya sudah mencukupi, maka nanti akan dipengaruhi untuk ke IMP valve-nya supaya dia suplainya diperkecil. Jika mungkin tekanannya di dalam common rail nanti di sini masih rendah, maka common rail pressure sensor akan mengirim sinyal ke ECU dan selanjutnya membuka jalur lebih lebar-lebar untuk masuk ke dalam supply pumpnya. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Apabila sistem di dalam baik secara elektrik maupun mekanikal mengalami kerusakan atau kegagalan, maka nanti pressure limiter ini yang akan membuang tekanan berlebihnya akan kembali ke tangki. Nah, fuel yang sudah terpakai di dalam injektor itu akan dikembalikan kembali ke dalam fuel tank. Tapi sebelum kembali ke fuel tank, fuel tersebut didinginkan terlebih dahulu pada fuel cooler yang terletak di bagian depan radiator untuk PC 200-8. Customer maupun mekanik rajin-rajin melakukan pengecekan di sini, karena terkadang ada pertanyaan, apa sih fungsi daripada fuel cooler? Fuel cooler itu adalah mendinginkan fuel, ya, yang ada pada engine, karena kalau tidak didinginkan otomatis terjadi perubahan kekentalan di dalam fuel tersebut. Karena yang perlu diketahui bahwa solar itu sebenarnya bercampur dengan oli, ya, namanya fuel like oil. Jadi kalau misalkan solar itu dalam kondisinya panas, maka kandungan-kandungan pelumas yang terkandung di dalam solar itu bisa saja tidak berfungsi dengan baik, sehingga mempercepat kerusakan komponen pada gear pump, supply pump, injektor, dan lain-lain. Jadi jangan cuma menyalahkan kualitas solar, tapi yang perlu diperhatikan bahwa apakah fuel coolernya ini normal atau tidak, bersih apa tidak, atau sistem pendinginnya berjalan dengan baik. Karena kalau ini bermasalah, maka kualitas solar itu bisa menjadi lebih buruk dan bisa mempercepat proses kerusakan komponen pada fuel sistemnya.
Tadi itu hubungannya dengan HPCR. Sekarang kita coba lihat bagaimana dengan Common Rail Injection atau CRI. Walaupun video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan khusus untuk CRI, tapi kali ini saya akan mencoba membandingkan apa sih perbedaannya. Nah, kalau secara dari pompa jelas beda. Kalau untuk HPCR yang mengatur nanti inputnya atau yang pressure-nya nanti itu diatur oleh IMP valve. Sedangkan untuk Common Rail Injection yang mengatur nanti banyak tidaknya keluaran daripada pompa itu diatur dengan menggunakan PCP valve. Ada PCP1 dan ada PCP2. Di mana PCP1 ini bekerja secara bergantian untuk membatasi menentukan tekanan yang ada di dalam Common Rail ini. Ketika Common Rail Pressure Sensor mendeteksi tekanan di dalam sini, maka selanjutnya diteruskan atau diinput dilaporkan ke ECM, dan ECM ketika tekanannya sudah mendekati atau sudah mendapatkan tekanan yang standar, maka PCP valve ini akan menutup atau alias tidak bekerja. Jika misalkan tekanan di dalam Common Rail ini masih kurang, maka PCP valve PCP1, PCP2 ini akan selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam Common Rail di sini. Ya. Kemudian yang membedakan apalagi di dalam supply pump untuk Common Rail Injection ada yang disebut J-sensor. J-sensor yang berfungsi untuk mendeteksi top nomor 1 pada engine. Sehingga pada saat di starter di awal, begitu terbaca top nomor 1, maka nomor 1 yang selalu pertama yang terbakar. Kalau J-sensornya bermasalah, maka engine tidak bakal bisa running. Bisa running sebentar, berapa detik mati lagi. Itu. J-sensornya berada di pompa, sedangkan NE sensornya yang membaca putaran mesin berada pada flywheelnya. Kalau di bagian supply pumpnya HPCR, ya tidak ada sensor di situ, kecuali solenoid. Solenoidnya pun itu hanya IMP valve. Ya. Kemudian di bagian dalam pompa daripada Common Rail Injection ada 2 piston pump di dalamnya yang berfungsi untuk menciptakan tekanan. Sedangkan untuk Common Rail di dalamnya itu ada berupa piston bentuknya 3 ya, secara sentrifugal ya. Dia akan memompa 3 dan dijadikan keluarannya menjadi 1 pipa. Jadi jelas bahwa untuk CRI untuk di Komatsu itu hanya bisa mencapai tekanan kurang lebih sekitar 1400 kilo. Sedangkan HPCR ya bisa mencapai 1800 kilo. Karena namanya saja HPCR, High Pressure Common Rail. Untuk CRI di mana saja digunakan di Komatsu? Ya seperti mungkin ya di doser D375, doser D155, bahkan di unit-unit yang lain ya. Di PC 800 pun mungkin sering ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya menentukan jalur-jalur yang ada pada supply pump. Ya, di sini saya akan bahas. Di sini ada nomor 1, ya, nomor 1 letaknya di sini. Ya. Kalau dilihat dari engine yang sudah terpasang, letaknya di bagian sini, ya, bagian bawah ini. Ini merupakan saluran ya yang datangnya dari tangki yang sudah melewati pre-fuel filter akan masuk di sini. Dia akan masuk pertama di gear pumpnya, karena gear pump ini berfungsi untuk mengisap fuel, memompa fuel dari tangki, kemudian nanti dimasukkan ke dalam saringan. Dari saringan akan dikirim kembali masuk ke high pressure. Jadi ini adalah pompa gear pumpnya low pressure, sedangkan bagian dalamnya adalah high pressure-nya. Nah, kemudian ketika fuel sudah masuk ke dalam sini, gear pump ini, selanjutnya keluar di nomor 2. Nah, nomor 2 itu yang di sini.
Oke, kemudian larinya nanti nomor 2 ini masuk ke fuel filter untuk mengisi ke fuel filter. Dari fuel filter tadi setelah disaring, maka selanjutnya masuk ke nomor 3. Nomor 3 yang mana? Yang ini. Nomor 3 inilah yang akan masuk ke dalam high pressure pump. Sebelum masuk ke high pressure pump, maka nanti akan dikontrol oleh IMP valve, inlet metering valve. Kalau unit lain mungkin adalah suction valve. Dan nanti ini yang menentukan banyak tidaknya fuel yang akan masuk ke dalam high pressure untuk dikirim ke common rail. Setelah nanti dipompa oleh high pressure pump, maka keluarlah melewati nomor 4 ini. Ya, pasti beda di sini pipanya. Pipanya dia salurannya dia menggunakan pipa ini. Inilah saluran yang menuju ke common railnya, pipanya common rail. Kemudian nomor 5 di sini ada yang fuel returnnya. Jadi kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam pompa ini itu nanti akan dibuang ke tangki kembali. Tapi kebocoran yang dimaksud adalah kebocoran standar. Di dalam sub manual itu nanti itu ada standar kebocoran yang diizinkan. Karena kalau misalkan kebocorannya terlalu parah, engine juga susah untuk hidup. Karena kebocoran itu 3 yang sering terjadi. Yang pertama di pompa, yang kedua di injektor, yang ketiga adalah di pressure limiter. Itu yang paling sering terjadi kebocoran. Kalau salah satunya di situ mengalami kebocoran, yakin dan pasti tidak bakalan bisa engine running. Oke, itu adalah perbedaan antara CRI dengan HPCR. Nah, mengenai kerusakan-kerusakan yang sering terjadi, teman-teman bisa menanyakan secara langsung via komentar. Apa-apa yang sering terjadi trouble-nya, insya Allah kami bisa menjawab via komentarnya. Jadi, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini dan di-share ke teman-teman semua, sehingga mekanik bisa membedakan apa itu perbedaan common rail injection dengan high pressure common rail yang digunakan tentunya untuk alat Komatsu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.